Indonesia sebagai negara yang luas memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang sangat besar. Beberapa daerah di Indonesia terkenal dengan hasil sumber daya alamnya, baik itu pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan, dan masih banyak lagi. Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak materi sumber daya alam berikut ini. Baiklah, untuk materi sumber daya alam yang akan saya sampaikan, yaitu berisi tentang pengertian sumber daya alam, klasifikasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, dan contoh pemanfaatan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam ialah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia. Dapat kita ketahui, yaitu seperti udara, hewan, tumbuhan, tanah, sumber matahari, mikroorganisme, pertambangan, angin, dan sumber air. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan penghasil bahan baku digunakan untuk menciptakan benda lain dengan nilai guna yang lebih tinggi, misalnya hasil hutan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi dengan penghasil digunakan energinya untuk memasak, menggerakkan kendaraan, ataupun mesin industri, misalnya bahan bakar minyak, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah tempat atau wilayah yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Sumber daya alam ruang sangat dipengaruhi oleh letak topografi atau relief, misalnya area tanah atau daratan dan angkasa. Kemudian, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifat pelestariannya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi 3 macam, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui atau disebut renewable, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable, dan sumber daya alam yang tidak habis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya secara lebih detail, dan juga membahas mengenai contohnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau disebut dengan renewable adalah jenis sumber daya alam yang relatif mudah untuk dipulihkan dan waktu yang diperlukan untuk pemulihan pun tidak terlalu lama. Sehingga ketika sumber daya alam jenis ini habis, maka dalam waktu dekat sumber daya alam tersebut dapat diperoleh kembali melalui proses pembaharuan. Beberapa contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui ini misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan, air, dan tanah. Kemudian, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau disebut unrenewable. Jenis sumber daya alam ini adalah jenis sumber daya alam yang juga persediaannya habis, sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk menyediakan kembali, karena membutuhkan waktu yang sangat lama atau disebut juga bisa sampai ribuan, bahkan jutaan tahun. Itu pun jika kondisi lingkungannya memungkinkan. Misalnya saja yaitu minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tak akan pernah habis. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang senantiasa tersedia, merupakan kekayaan alam atau karunia Tuhan yang tidak ternilai harganya. Contohnya saja sumber daya alam yang senantiasa tersedia seperti energi matahari, udara, bahkan oksigen.
Kemudian ada juga klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu biotik atau disebut dengan hayati dan abiotik yang disebut juga dengan non-hayati. Yang pertama ada biotik atau disebut dengan hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari kehidupan atau makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang terakhir ada sumber daya alam abiotik atau disebut dengan non-hayati. Sumber daya alam ini yang berasal dari bukan benda hidup, yaitu benda mati, misalnya batuan, tanah, angin, air, dan barang tambang. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip pemanfaatan sumber daya alam terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama prinsip optimal, selanjutnya prinsip lestari, dan yang terakhir prinsip efisien. Yang pertama yaitu prinsip optimal. Optimalisasi penggunaan sumber daya alam ini tetap harus memperhatikan berbagai hal, seperti menerapkan asas pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini, namun tidak mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Hal ini memiliki arti bahwa dalam mengeksploitasi kekayaan alam, selain itu memenuhi kebutuhan masa kini juga tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pengolahan sumber daya alam harus dilakukan secara aktif dan bijaksana. Jika kita menggunakan sumber daya alam secara arif dan bijaksana, maka anak cucu kita juga akan mewarisi sumber daya alam yang kita miliki, sehingga tidak berdampak buruk bagi mereka. Yang selanjutnya ada prinsip lestari. Prinsip lestari di sini merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga sumber daya alam yang sudah ada supaya tetap ada, baik itu dilihat dari sifatnya maupun dari bentuk. Salah satu contoh konsep prinsip lestari dalam pengelolaan sumber daya alam adalah dengan menggunakan pupuk organik atau disebut dengan pupuk alami. Penggunaan pupuk organik atau pupuk alami ini merupakan yang paling penting dan paling tepat karena dapat menyuburkan tanah secara alami tanpa menghilangkan zat-zat asli yang terkandung di dalam tanah. Selain itu, kesuburan tanah juga akan terjaga karena selalu mengalami regenerasi akibat kandungan dari pupuk organik tersebut. Selain itu, penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida yang terkontrol dengan sesuai kebutuhan menjadi salah satu contoh dari konsep lestari dalam pengolahan sumber daya alam. Kita tahu bahwa pestisida merupakan sebuah obat yang digunakan untuk membasmi hama dalam pertanian supaya tanaman tidak rusak. Namun, perlu diingat bahwa dalam menggunakan pestisida tidak boleh berlebihan karena residu yang diendapkan apabila terlalu banyak akan menjadi racun bagi tanah dan mempengaruhi kesuburan tanah. Dan yang terakhir ada pelestarian tanah. Pelestarian tanah juga merupakan salah satu contoh dari prinsip lestari. Pelestarian tanah ini bisa dilakukan dengan berbagai macam kegiatan dengan membuat tanah menjadi lebih baik. Beberapa contoh upaya pelestarian tanah antara lain melakukan reboisasi atau disebut dengan penanaman hutan kembali ataupun pembangunan terasering pada tanah yang miring dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah prinsip efisien. Hemat atau efisien di sini merupakan penggunaan sumber daya alam yang tidak berlebih-lebihan atau disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.
Optimal merupakan penggunaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya. Namun, perlu diketahui bahwa dalam menggunakan sumber daya alam ini tetap harus memperhatikan kelangsungan hidup generasi masa depan. Maka dari itulah ini juga disebut dengan efisien. Prinsip efisien harus dilakukan tidak hanya kita sebagai masyarakat, namun juga bagi pemerintah. Sebagai suatu contoh adalah ketika terjadi musim kemarau yang panjang, maka sumber daya alam yang mulai langka dalam penggunaan air tidak boleh berlebihan karena yang membutuhkan adalah orang banyak. Selanjutnya kita akan membahas contoh pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengelola sumber daya alam dengan catatan pengelolaan harus dengan baik dan tidak merusak ekosistem di sekitarnya. Baiklah, untuk yang pertama ada pun beberapa contoh dari pemanfaatan bahan tambang, yaitu biji besi dijadikan konsentrat besi, timah dijadikan kaleng atau kertas timah, seng dimanfaatkan sebagai lembaran seng atau atap rumah, intan, emas, dan perak dijadikan perhiasan, dan yang terakhir tembaga yang dijadikan bahan untuk pembuatan kabel dan barang perunggu atau kuningan. Selanjutnya beberapa contoh pemanfaatan dari bahan penghasil energi, yaitu minyak bumi dijadikan bensin, pelumas, nafta, dan lain-lain. Gas alam dijadikan LPG atau liquid petroleum gas dan LNG liquid natural gas, dan yang terakhir batu bara dijadikan bahan minyak, semen, dan lain-lain. Kemudian ada pertambangan mineral industri, yaitu berupa batu kapur dan batu granit yang digunakan sebagai bahan bangunan, kaolin digunakan sebagai bahan untuk membuat keramik, pasir kuarsa untuk digunakan sebagai bahan membuat kaca, piring, dan gelas, iodium digunakan sebagai obat penyakit gondok, dan fosfat digunakan sebagai bahan bakar industri pupuk. Bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan video tadi menjadi salah satu sumber belajar yang dapat membantu kalian dalam belajar tentang pengetahuan sumber daya alam dan beberapa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sekian, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.